Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya di sini Alvin Topler Sofyan dengan NIM 2023 011 015. Oke, jadi saya di sini untuk memenuhi tugas dari pertemuan 9 dari mata kuliah Tata Kelola Perusahaan dan Manajemen Risiko yang diajar oleh Bapak Ari Eksandi. Oke, jadi di sini ada sebuah pertanyaan yang dilampirkan oleh Bapak Ari. Jadi, kenapa analisis manajemen risiko kuantitatif itu penting? Nah, jadi awalnya itu dilampirin dari sebuah linknya itu menuju link Coursera video. Setelah saya tonton dan saya cerna, singkatnya itu kenapa analisis kuantitatif manajemen risiko ini penting pada sebuah perusahaan. Jadi pentingnya itu karena mungkin di sini saya bakal jelasin dulu apa itu analisis manajemen risiko kuantitatif. Jadi analisis risiko kuantitatif itu berupa analisis numerik. Jadi ini tuh dia berupa angka. Nah, angkanya itu bisa berupa persenan ataupun angka lainnya yang menunjukkan kemungkinan risiko dari sebuah perusahaan. Jadi di sini mungkin saya bakal ambil contoh sederhana dari mungkin perusahaan minimarket ya. Jadi semisal nih Alfamart atau Indomaret contoh. Jadi tahun 2022, 2023 dan 2024, let's say 3 tahun ke belakang itu mereka itu dia melihat nih kemungkinan dari kerugian minus ya biasanya ini yang biasa dialami oleh minimarket seperti Alfa dan Indomaret. Jadi seiring berjalannya tahun itu kan kerugian atau minus yang mereka alami itu kan berbeda-beda. Nah, mereka itu melihat nih dari catatan tahun ke tahun, misal dari tahun 2022 mereka itu mengalami minus kerugian sebesar 22%. Kemudian di tahun berikutnya itu berubah, mungkin bisa membesar atau mengecil nih angka keminusan atau kerugian yang dialami oleh si Alfa dan Indomaret ini, dan begitu pula di tahun berikutnya. Nah, jadi dengan mereka melihat based on analisis risiko numerik, mereka itu dapat kedepannya itu melakukan mitigasi nih atau tindakan preventif yang dimana dapat untuk mengurangi, atau mereka udah tahu sebelumnya itu mereka itu rugi kisaran berapa. Nah, dengan mereka tahu analisis dari yang mereka sudah lakukan itu, mereka melakukan tindakan yang dimana untuk mencegah atau meminimalisir kerugian yang mungkin bakal timbul nih di kemudian harinya pada si Alfamart atau si Indomaret ini. Jadi kenapa analisis risiko kuantitatif ini penting? Jadi ini bukan sekedar angka aja sih sebenarnya. Jadi dari angka ini itu ada data yang udah diperoleh sebelumnya nih dari seiring berjalannya waktu si company-nya berjalan. Jadi apakah resiko kerugian atau resiko-resiko yang tidak enaknya ini banyak atau tidak. Jadi dalam angka persenan ini dapat dilihat nih kecil atau besarnya risiko yang akan timbul seiring berjalannya company ini berlangsung. Jadi dengan persenan tersebut itu company ini, sekali lagi yang tadi saya sudah sampaikan, mereka jadi tahu apa-apa saja yang harus dilakukan. Jadi nggak mesti kayak tadi yang saya bilang aja sih soal kerugian minus, bisa juga di contoh-contoh di perusahaan lainnya itu misalnya di perusahaan retail ya, kayak di toko sepatu gitu, di mall-mall kayak di Atmos, JD Sport, Foot Locker, misalkan ada barang-barang defect itu kan masuk ke kerugian. Nah, biasanya itu kerugian yang ini tuh timbul karena barang display tidak laku, atau barang displaynya itu tuh karena dia sudah tadi saya bilang display. Misalkan ya siapa sih gitu orang yang mau memakai atau membeli barang display itu kan paling ya cuma buat di try on aja di toko, dan ya kemungkinan besarnya itu dia tidak laku karena ya jatuhnya itu dia sudah tidak new lagi karena udah di try on berkali-kali oleh orang yang berbeda juga. Jadinya itu masuk ke minus, dan ya display di toko-toko seperti Foot Locker, Atmos dan yang lain-lain itu tuh dia banyak, nggak cuma satu sepatu aja, misalkan kayak ada New Balance, varian ini varian itu, dia itu di display, dan banyak banget pasti yang nyobain, nggak cuma satu jenis sepatu. Nah, itu tuh bakal kemungkinan besar ruginya itu tinggi banget, kecuali demand atau minat pada sepatu tersebut itu tinggi. Jadi orang nggak mikir kayak nggak masalah lah barang display gitu, toh ini juga barang bakal habis gitu, kayak ya langka lah. Tapi kan nggak semua barang kayak gitu, dan rata-rata tuh barang itu pada sitting. Nah, dari situ tuh mereka itu melihat nih kemungkinan atau persentase display barang yang tidak lakunya ini berapa persen. Nah, jadi mereka dapat melakukan
improvisasi nih terhadap company-nya. Jadi gimana cara untuk mencegahnya? Nah, mereka dapat pikirkan tuh agar barang-barang display ini tuh bisa teratasi, misalkan dijual dengan harga yang diskon karena sudah bekas display. Nah, mungkin kurang lebihnya seperti itu yang dapat saya sampaikan. Oke, baik. Mungkin sekian saja penjelasan dari saya. Jika terdapat kesalahan kata nih, kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih ya Bapak Ari.